Pernah dengar nggak sih? Ada deskripsi kuno yang bilang kalau gunung itu ibarat pasak yang ditancapkan ke bumi. Kedengarannya puitis banget ya, kayak kiasan buat nunjukin betapa megahnya gunung. Tapi, gimana kalau aku bilang itu bukan sekedar kiasan? Sains modern, terutama para ahli geofisika dan seismologi, udah membuktikan kalau metafora kuno itu akuratnya luar biasa. Gunung memang beneran berfungsi kayak pasak. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng rahasia di balik kekuatan gunung yang sebenarnya. Oke, untuk ngerti kenapa gunung bisa sekokoh itu, kita nggak bisa cuma liatin puncaknya aja. Kita harus lihat jauh-jauh ke bawah permukaan. Rahasia yang sebenarnya itu terkubur puluhan kilometer di dalam kerak bumi. Kunci buat ngerti ini semua ada di satu konsep yang namanya isostasi. Gampangnya gini deh, bayangin aja kerak bumi kita ini kayak sepotong kayu raksasa yang ngapung di atas lapisan mantel yang lebih kental, kayak madu gitu. Nah, biar seimbang, bagian yang menjulang tinggi ke atas harus punya bagian yang menusuk dalam ke bawah. Analogi paling gampangnya itu gunung es. Puncak es yang kita lihat di atas air itu kan cuma ujungnya doang. Bagian terbesarnya, yaitu akar raksasanya, justru tersembunyi di bawah permukaan. Nah, akar inilah yang bikin gunung bisa berdiri kokoh dan gak goyah. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja datanya. Ketebalan kerak bumi di dataran biasa itu sekitar 30–40 km. Tapi coba tebak, di bawah pegunungan Himalaya, tebalnya bisa sampai 70 bahkan 80 km. Nah, selisih puluhan kilometer inilah yang kita sebut sebagai akar gunung. Terus gunanya akar ini apa? Tanpa jangkar super dalam ini, gunung-gunung itu bisa ambruk karena saking beratnya, atau bahkan bisa tergelincir gara-gara putaran bumi yang kencang banget. Akar inilah yang mengunci mereka di tempatnya. Oke, tadi kita bahas jangkar vertikal. Sekarang, kita geser ke fungsi horizontalnya. Ternyata, gunung juga berfungsi kayak jahitan super kuat yang menyatukan benua-benua. Para ahli geologi punya istilah keren buat ini, zona jahitan atau Sutter Zone. Sesuai namanya, ini tuh kayak bekas jahitan di mana dua lempeng benua pernah tabrakan terus nyatu. Dan pegunungan inilah benang jahit alaminya. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, dua daratan raksasa saling adu banteng. Batuan yang ada di antara keduanya itu nggak hancur, tapi malah melipat dan kedorong ke atas. Kayak kertas yang kamu remas dari dua sisi. Hasilnya, terbentuklah barisan pegunungan yang mengunci kedua daratan itu jadi satu kesatuan. Kamu bisa bayangin proses ini kayak ngelas dua lempengan besi. Pegunungan itu ibarat bekas las yang permanen dan kuat banget, yang ngegabungin dua daratan yang tadinya pisah jadi satu benua yang jauh lebih stabil. Dampaknya, wah ini luar biasa banget. Tanpa jahitan dari pegunungan ini, lempeng benua bakal terus gerak liar kemana-mana. Gak akan pernah ada daratan luas yang stabil, tempat peradaban manusia bisa tumbuh dan berkembang kayak yang kita kenal sekarang. Oke, gunung itu penopang, gunung itu penyatu. Tapi ada satu lagi perannya yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Ternyata, gunung itu juga pengatur suhu alami. Semacam termostat raksasa buat seluruh planet. Pasti kamu mikir, tunggu, apa hubungannya tumpukan batu sama iklim seluruh planet? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya ada di reaksi kimia yang keren banget. Jadi gini cara kerjanya. Waktu gunung terbentuk, batuan yang baru dan seger kan jadi keangkat ke permukaan. Nah, air hujan itu secara alami nyerap CO2 dari udara, jadi agak asam. Pas air hujan ini kena batuan yang seger tadi, terjadilah reaksi kimia. Reaksi ini ibarat nyedot CO2 dari atmosfer. Karbonnya terus ke bawah ke laut dan dikunci di dasar. Jadi nggak ikut-ikutan manasin planet kita lagi. Makanya gunung itu bener-bener kayak termostat raksasa. Waktu planet mulai panas, proses ini jadi lebih cepat, CO2 yang diserap lebih banyak, dan akhirnya bantu mendinginkan bumi lagi. Inilah fungsi ketiga dan mungkin yang paling vital. Gunung sebagai penjaga iklim. Oke, kita udah bahas 3 fungsi luar biasa dari gunung. Jangkar, jahitan, termostat. Terus, kenapa ini semua penting buat kamu? Intinya gini, gunung itu bukan cuma pajangan alam yang pasif. Mereka itu pilar yang aktif banget. Tanpa gunung, planet kita ini bakal jadi tempat yang beda banget. Mungkin bakal terus-terusan goyang, nggak stabil, dan bisa jadi terlalu panas buat kehidupan kayak kita sekarang. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kesimpulannya jelas banget ya. Gambaran kuno tentang gunung sebagai pasak itu ternyata beneran, bukan cuma di satu sisi, tapi dalam 3 dimensi yang berbeda.
Ini bukan lagi puisi, tapi fakta ilmiah yang luar biasa.